Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Eka Ramadan. Di sini saya sebagai praktikan dari praktikum mata kuliah Penginteran Jauh 2 akan mencoba untuk mendemokan atau mensimulasikan mengenai pengolahan land surface temperature pada Google Earth Engine. Lalu pengolahan land surface temperature yang akan saya lakukan di sini eh, menggunakan citra dari satelit MODIS ya teman-teman. Jadi kenapa saya memilih citra MODIS? Citra MODIS sendiri ini terdiri dari dua wahana, yaitu ada dua wahana Terra dan juga Aqua. Lalu citra MODIS di sini memiliki spesifikasi resolusi temporalnya itu 1 hari. Nah, karena memiliki resolusi temporalnya 1 hari, maka saya menggunakan cara modis ini. Karena pada dasarnya pengidentifikasian suhu permukaan bumi itu akan lebih akurat apabila citra yang digunakan itu memiliki resolusi temporalnya itu yang sangat tinggi. Salah satu contohnya citra satelit MODIS ini, yaitu dengan resolusi temporal 1 hari. Lalu selain kelebihan dari resolusi temporalnya, uh, satelit MODIS sendiri di sini memiliki jumlah band yang sangat banyak ya. Yaitu jumlah bandnya sendiri itu ada 36 band. Dengan panjang spektralnya sendiri, panjang gelombangnya sendiri dari 0,4 sampai 14,4 mikro. Lalu untuk rekamannya sendiri, Citra Modis ini misinya dimulai dari tahun 2001 sampai sekarang. Nah, selain dari kelebihan yang sudah disebutkan tadi, satelit Modis di sini tuh memiliki kekurangannya. Kekurangannya itu dari resolusi spasial. Resolusi spasialnya itu termasuk ke dalam resolusi spasial yang rendah karena ukuran spasialnya sendiri yaitu 500 meter sampai 1 kilometer. Tapi tidak apa-apa dengan resolusi spasial yang rendah seperti itu karena kita hanya ingin mengetahui surface temperature atau dengan kata lain kita tidak menggunakan kekurangan tersebut pada citra satelit MODIS ini. Baik, untuk selanjutnya platform yang saya gunakan di sini adalah Google Earth Engine. Kenapa saya pakai Google Earth Engine? Karena Google Earth Engine ini merupakan platform gratis atau open source, yang dimana platform Google Earth Engine ini tuh dapat digunakan untuk menganalisis data di sini yaitu data citra satelit dengan berbasis skala dunia gitu. Nah, apa yang dianalisis di sini ini bermacam-macam. Seperti halnya kita dapat menganalisis suhu, terus dapat menganalisis indeks vegetasi, indeks bangunan dan lain-lainnya. Jadi Google Earth Engine ini selain dari kelebihannya yaitu open source, Google Earth Engine ini bisa melakukan berbagai analisis macam citra satelit seperti itu. Oke, selanjutnya di sini saya akan mulai masuk mengenai pengolahan citra MODIS untuk identifikasi suhu. Jadi langkah pertama dalam melakukan pengolahan dan surface temperature, yang pertama kita perlu memanggil terlebih dahulu citra MODIS-nya. Nah, dengan pada kolom search di sini kita ketik terlebih dahulu MODIS itu. Nah, untuk MODIS sendiri di sini tuh sudah menyediakan berbagai macam data. Nah, MODIS di sini citranya terdiri dari citra yang raw atau citra mentah, lalu ada citra MODIS yang Terra Ocean, lalu ada yang Aqua Ocean. Nah, semua data ini tergantung kepada penggunaannya gitu. Nah, pada kali ini saya akan menggunakan citra MODIS yaitu MODIS temperatur yang Terra Land Surface Temperature and Emissivity Daily Global 1 km. Nah, di sini terdapat berbagai pilihan. Di sini ada yang
Terra Land Surface Temperature and Emissivity 8 hari global 1 km. Ini maksudnya tuh citra satelitnya itu merekam selama 8 hari, lalu di sini ada juga yang per hari. Nah, di sini saya menggunakan citra MODIS yang merekamnya itu per hari gitu. Nah, kita klik saja, lalu kita lakukan import data dengan cara klik import. Selanjutnya di sini akan muncul script seperti var image collection. Nah, var image collection ini kita dapat melakukan penamaan bebas. Maksudnya ini segimana kita gitu. Jadi variabelnya di sini saya definisikan sebagai MODIS 20. Nah, karena saya di sini akan mencoba untuk melihat suhu permukaan bumi tahun 2020, sepanjang tahun 2020. Nah, selanjutnya dalam melakukan identifikasi suhu permukaan bumi, kita dapat menggunakan script sebagai berikut. Nah, untuk scriptnya di sini var MODIS 20 ini menunjukkan variabel MODIS 20 yang sebelumnya kita sudah definisikan untuk dipanggil kembali. Nah, var MODIS 20 image collection di sini merupakan image collection dari citra MODIS yang sudah tersedia, yang sudah diimpor sebelumnya. Lalu di sini saya melakukan filtering date. Nah, filtering date di sini karena saya ingin mengetahui suhu permukaan bumi sepanjang tahun 2020, maka filter date-nya di sini saya set dari tanggal 1 Januari 2020 sampai 1 Januari 2021. Nah, lalu di sini ada keterangan select LST day 1 km. Nah, untuk select LST day 1 km di sini ini menyesuaikan dengan ketentuan yang ada di dalam definisi metadata citra MODIS-nya sendiri. Nah, karena citra MODIS yang kita pakai kali ini adalah citra MODIS suhu temperatur atau memang disajikan khusus identifikasi suhu, kita menggunakan layer yang mana yaitu LST day 1 km. Nah, kita masukkan saja select LST day 1 km di sini. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi min. Fungsi min di sini kita seperti filtering. Nah, filtering di sini maksudnya adalah min. Min itu adalah nilai rata-rata. Jadi dari scene filter date citra tahun 2020 sampai 2021 ini kita akan memfilter nilai rata-rata suhu permukaan bumi sepanjang tahun 2020 sampai 2021. Nah, mengapa kita pakai fungsi min di sini? Karena apabila kita tidak pakai fungsi min di sini, nanti ketika kita melakukan run, ini akan muncul scene yang begitu banyak. Nah, scene yang begitu banyak di sini akan memperhambat proses kita dalam mengidentifikasi suhu permukaan buminya itu. Karena ya, prosesnya akan semakin berat. Nah, maka dari itu kita melakukan inputan fungsi min di sini. Lalu selanjutnya di sini kita melakukan clip. Nah, clip di sini itu kita melakukan pemilihan area. Nah, area yang akan dilakukan identifikasi suhu permukaan buminya itu kita dapat menentukannya dengan cara klik kotak yang draw a rectangle di sini, lalu kita gambarkan saja di sini. Kita pilih saja area yang akan kita lakukan identifikasi suhunya. Nah, pada kali ini saya akan mencoba untuk identifikasi suhu di wilayah Kalimantan Timur. Nah, kenapa Kalimantan Timur? Karena ya seperti kita tahu sendiri, ibu kota itu kan akan pindah ya dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Jadi kita melakukan studi case kecil-kecilan di sini untuk mengetahui
suhu permukaan bumi ibu kota baru kita nantinya. Lalu setelah kita melakukan clip, kita memilih region of interest-nya, kita lakukan pendefinisian variabelnya. Variabel di sini adalah variabel region of interest yang sudah kita buat. Nah, di sini ketikkan saja misalkan ROI atau region of interest. Kita enterkan saja. Lalu pada fungsi clip di sini isikan pada di dalam kurung ini ROI karena ini untuk memanggil region of interest yang sudah kita buat sebelumnya. Setelah itu kita melakukan pengkonversian. Pengkonversian di sini adalah karena citra MODIS di sini tuh menangkap suhu permukaan buminya dalam satuan Kelvin. Nah, karena masih dalam satuan Kelvin, kita perlu mengkonversikannya terlebih dahulu ke dalam satuan Celsius. Nah, cara untuk mengkonversikannya adalah sebagai berikut. Nah, seperti biasa kita mendefinisikan variabelnya terlebih dahulu untuk pengkonversian suhunya, yaitu Celsius 20 atau Celsius tahun 2020. Nah, lalu setelah itu citra MODIS 20 ini yang sudah kita panggil sebelumnya, kita kalikan multiply by 0,02. Nah, nilai 0,02 ini adalah ketentuan dari citra MODIS-nya sendiri. Kita dapat mengetahui nilai pengkali pikselnya di sini itu dengan melihat katalog dari citra MODIS yang ada di Google Earth Engine. Nah, pada bagian kolom scale di sini terdapat keterangan scale 0,02. Nah, ini adalah pengali dari citra MODIS-nya sendiri. Lalu kita masukkan 0,02. Lalu untuk mengkonversikan suhu dari Kelvin ke Celsius itu kita menginputkan fungsi subtract. Subtract di sini adalah pengurang atau dikurangkan. Jadi suhu Kelvin dikurangkan dengan 273,15. Nah, jadi dari suhu Kelvin dikurangkan 273,15 itu sama dengan nilai suhu dalam satuan Celsius. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan pengkonversian dari Kelvin ke Celsius, kita melakukan palet atau palet di sini seperti simbologi. Nah, kita membuat terlebih dahulu variabelnya yaitu suhu param atau suhu parameter. Dengan thresholdnya di sini saya memberi batas minimalnya yaitu 20 dan juga maksimalnya 40. Lalu simbologinya ini kita berikan simbologi warna biru, hijau, kuning, oranye, dan juga merah. Nah, setelah kita melakukan simbologi dari suhu yang sudah kita hitung atau sudah kita konversi dari Kelvin ke Celsius, selanjutnya kita memanggil hasil pengolahan atau hasil konversi suhu yang sudah dilakukan sebelumnya. Nah, untuk memanggil citra atau menampilkan citranya tersebut, kita dapat menggunakan fungsi script sebagai berikut. Nah, map add layer di sini, fungsi ini maksudnya adalah kita menambahkan layer dari variabel Celsius 20 atau variabel yang kita sudah definisikan sebelumnya sebagai pengkonversi Kelvin ke Celsius. Lalu kita masukkan juga variabel suhu param atau parameter ini. Nah, setelah itu kita beri nama layernya ini, kita beri nama suhu rata tahun 2020. Nah, selanjutnya kita bisa klik run atau control enter. Nah, kita tunggu saja. Nah, di sini mulai tergenerate ya proses identifikasi suhu permukaan buminya. Nah, agar terlihat jelas geometri atau region of interest yang kita sudah buat sebelumnya, kita nonaktifkan. Nah, di sini agar terlihat jelas suhu yang sudah diolahnya itu. Nah, di sini terlihat ya
suhu permukaan buminya. Di sini disimbolkan warna hijau, warna kuning, terus di sini ada warna merah, warna oranye dan juga warna merah. Nah, ini adalah suhu rata dari tahun 2020 gitu. Nah, selain itu, kelebihan Google Earth Engine ini tidak hanya sebatas mengolah satu citra saja, tetapi kita dapat melakukan analisis. Nah, analisisnya itu kita berupa membandingkan suhu rata dari tahun 2020 dengan 2021 itu bagaimana. Jadi tidak hanya terbatas pengolahan satu citra saja. Nah, di sini saya akan melakukan pengolahan suhu rata tahun 2021 dan juga tahun sekarang tahun 2022. Nah, untuk skripnya di sini ini sama seperti pengolahan suhu tahun 2020. Hanya saja di sini kita memasukkan importnya itu sejumlah 3 atau kita menambahkan 2 pemanggilan citranya lagi itu. Kita tambahkan saja import. Lalu di sini kita beri nama variabel modis 21 atau modis tahun 2021. Lalu di sini kita import lagi modis tahun 2022. Nah, kita enter. Nah, kita copy-kan saja fungsi yang sebelumnya atau kita ketik ulang gitu. Nah, kita masukkan saja di sini lalu paste. Nah, selanjutnya ini variabel modis 2021, sedangkan kita memanggil citranya itu sampai 2022. Maka kita melakukan hal yang sama tapi dengan variabel 2022 dan juga filter date tahun 2021 sampai 2022 bulan November. Kita inputkan kembali. Sini kita enter. Nah, ini sudah selesai dalam pemilihan citranya. Nah, lalu kita melakukan penghitungan kembali. Penghitungannya itu pada citra sepanjang tahun 2021 dan juga 2022. Kita lakukan hal yang sama. Kita kopikan saja fungsi sebelumnya. Lalu kita pastekan. Nah, seperti ini. Lalu kita melakukan pemanggilan citra atau menampilkan citra. Nah, karena citra yang ditampilkannya itu ada 3 citra, nah kita tambahkan saja 2 pemanggilan citra sebanyak 2. Nah, di sini map at layer Celsius tahun 2021, lalu ada map at layer Celsius tahun 2022. Selanjutnya kita run saja. Tunggu prosesnya. Di sini proses dalam generating Google Engine ini bergantung pada sinyal ya. Jadi dipastikan sinyalnya itu kencang karena mempengaruhi prosesnya gitu agar generate-nya lebih cepat juga. Nah, kita tunggu ini sudah mulai terbentuk. Nah, kita tunggu sedikit lagi. Nah, pada layer keterangan layer di sini kita dapat melakukan checklist dan unchecklist layernya. Nah, di sini tuh kita akan membandingkan bagaimana sih suhu rata tahun panjang tahun 2020 sampai 2021, lalu 2021 sampai 2022. Kita di sini tinggal menonaktifkan layer yang tahun 2022. Nah, di sini terlihat ya perbandingannya. Ini adalah suhu rata sepanjang tahun 2020. Lalu perubahannya suhu rata tahun 2021. Nah, di sini terlihat ya perubahan warnanya gitu. Lalu di sini kita checklist lagi suhu rata tahun 2022 sampai bulan November sekarang. Nah, untuk pengolahan suhu Google Earth Engine ini sudah selesai. Nah, selanjutnya di sini
hasil dari pengolahan ini kita bisa lakukan analisis dari perbandingan tahun 2020 sampai 2022 itu seperti apa gitu. Seperti misalkan di sini nih. Contohnya tahun 2020 itu yang merah-merah di sini memungkinkan ini suhunya tinggi kemungkinan di daerah perkotaan yaitu di kota Samarinda. Nah, lalu di tahun 2021 yang warna merahnya itu pudar atau sedikit. Nah, ini kita bisa lakukan analisis. Kemungkinannya adalah kota Samarinda suhu permukaan 2021-nya di 2021 itu menurun gitu. Nah, terus di tahun 2022 kita bisa mengeceknya kembali. Nah, di sini terjadi penaikan ya. Nah, kita dapat menganalisis apa sih yang menyebabkan dari tahun ke tahun itu suhu permukaan bumi itu meningkat gitu. Apakah memang faktor alam atau climate change atau faktor dari manusianya seperti halnya di kota Samarinda banyak pembangunan gedung, pemukiman dan lainnya. Karena hal itu bisa meningkatkan suhu permukaan bumi. Seperti itu. Nah, lalu di sini saya sebelumnya memakai clip area berupa region of interest. Nah, kenapa saya memakai clip area region of interest? Karena region of interest yang kita buat di Google Earth Engine ini bersifat fleksibel. Artinya kita bisa membuat lagi region of interest ini di daerah yang lain gitu. Jadi kita bisa tinggal menggeser region of interestnya ini ke daerah yang lain dan suhunya itu bakal ketahuan kayak nilainya itu bakal terlihat. Nah, dengan cara kita aktifkan saja layernya, lalu klik layernya, kita geserkan saja. Misalkan saya pengen melihat suhu di sebelah Kalimantan Timur bagian utaranya yaitu Sangate, kota Sangate, kota Sangkima, kota Bontang dan kota Santan. Nah, setelah itu kita lakukan run lagi. Nah, kita tunggu prosesnya. Nah, di sini bakal tergenerate sesuai dengan clip area region of interest yang kita pindahkan sebelumnya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan mengenai pengolahan land surface temperature dari saya. Terima kasih semuanya atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.